Shalom bagi kita semua. Pada saat ini kita bertemu dalam ibadah Natal dulu, staf pegawai perguruan Kristen Metodis Pematang Siantar. Harapan kami kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat hingga pada saat ini. Baiklah, Bapak Ibu guru staf pegawai yang ada di perguruan Kristen Metodis, pada saat ini kita akan mengikuti ibadah Natal. Sebelumnya, kami mengajak kita semua untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, hadirin kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kau hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya Perkasa, Tuhan Perkasa dalam kebenaran. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kau hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Semangat kami undang sama-sama untuk duduk kembali. Mari kita muliakan Tuhan melalui nyanyian rohani kita nomor 245 ayat 1 sampai 2.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat setiap berkat Tuhan atas kami, sehingga di kesempatan yang sangat indah ini kami boleh bersama beribadah dalam perayaan Natal, dalam sukacita menyambut Engkau hadir di dunia. Terima kasih buat semua berkat-Mu, buat semua guru-guru, staf, pegawai perguruan metulis ini ya Tuhan, yang sudah memberkati kami di sepanjang tahun. Tuhan menolong kami di setiap waktu, di setiap hari, dalam setiap kehidupan kami, bahkan ketika kami sedang melakukan setiap pekerjaan kami. Meskipun sepanjang tahun ini kami sudah lalui berbagai keadaan yang menggoncang dunia, khusus di dalam keadaan COVID-19 sepanjang tahun ini yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat kesehatan, buat pemeliharaan Tuhan, buat kami semua guru-guru, staf dan pegawai di perguruan metulis ini. Dan saat ini kiranya kami ditinggikan, dimuliakan, diagungkan lewat ibadah Natal kami ini. Kami persembahkan setiap nyanyian kami dan setiap acara ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan sampai selesai kiranya Tuhan yang hadir memberkati kami, dan setiap yang bertugas Tuhan memberkati mereka dengan sukacita dari Bapa sendiri. Dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami buka pada kami ini, kami persembahkan kepada Tuhan. Amin. Kita memasuki responsoria yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengan kanannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gunung laut serta isinya, dunia serta yang di langit. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal solo yang dibawakan oleh Bapak B. Aidrona, SPD Guru SMP. Melayangkan mataku ke gunung,
Kita menyaksikan persembahan dari SD Metodis Pematang Siantar. Untuk menyambut firman Tuhan, kita muliakan Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 240 ayat 1. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang,
tidur tenang. Silent night, holy night, holy God, all is bright. Run your Virgin Mother and Son, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Saat ini kita mendengarkan renungan. Waktu dan tempat kami sediakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jika hari ini kami perguruan metodis Pematang Siantar, TK, SD, SMP, dan SMA boleh bersama-sama merayakan Natal. Bapa yang di surga, biarlah ibadah dan perayaan Natal sekalipun dilakukan secara daring, tidak mengurangi sukacita kami, karena Allah sudah menjadi manusia, memberikan kebebasan, kelepasan, pengampunan dosa, dan kehidupan jalan keselamatan bagi kami. Berkati hamba-Mu, kuduskan, sucikan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema firman Tuhan saya ambil sesuai dengan tema PGI tahun 2020, mereka akan menamakannya Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata Immanuel, Allah beserta dengan kita, adalah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kalau kita sebagai guru, kita pasti tahu. Bahkan pernah bahwa siswa-siswi kita memiliki nama Immanuel. Di dalam Alkitab, kata Immanuel 106 kali dimunculkan. Allah beserta dengan kita. Di dalam Natal adalah soal kehadiran Allah di tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Para teolog menyebut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sebagai inkarnasi. Bapak Ibu yang kami kasihi, Allah beserta dengan kita di sini adalah bukan bersama-sama seperti seorang yang sedang berjalan bersama-sama, berdampingan ataupun bergandengan tangan. Tetapi lebih mengarah kepada
tinggal di dalam, menjadi satu dengan kita. Ketika kita percaya dan menerima Allah yang datang ke tengah-tengah dunia, Yesus Kristus yang kita peringati sebagai Natal, maka Allah akan tinggal bersama dengan kita di hati kita. Mengapa kehadiran Tuhan begitu penting bagi kita? Bapak Ibu, tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi hampa, kosong, tidak berarti, tidak bernilai. Karena apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, ketika kita tidak menerima Tuhan Yesus, ujung-ujungnya bahwa dikatakan kita akan dihakimi dan tidak memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Kita harus bersukacita menyambut dan merayakan peristiwa Natal lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita punya alasan mengapa kita harus bersukacita. Karena kehadiran Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia. Kehadirannya mendatangkan pengampunan bagi dunia. Ketika Tuhan Yesus menderita disiksa, mati di kayu salib, darahnya tercurah, memberi jalan pengampunan bagi setiap dosa manusia. Hal yang kedua, kehadirannya memberikan perlindungan bagi kita. Bahwa Allah melindungi kita dari setiap hal-hal yang jahat. Ketika kita berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan merancangkan damai sejahtera. Merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah manifestasi pernyataan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Karena Yesus adalah manifestasi dari kedatangan Allah, maka Tuhan Yesus layak disembah, layak dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Immanuel, mereka akan menamakannya Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Atau Allah menyertai kita. Makna penyertaan Allah di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, penyertaan Allah tidak membuat segala masalah, persoalan kehidupan yang kita hadapi menjadi mudah. Tetapi kalau kita bersandar dan berserah kepada Tuhan, Allah akan mengubahnya menjadi indah. Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana peristiwa Allah menyertai bangsa Israel. Demikian juga kehidupan kita, orang percaya. Allah juga akan menyertai kehidupan kita. Hal yang kedua adalah penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, masalah akan tetap ada. Baik orang percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dunia sedang mengalami pandemik COVID-19. Semua orang terdampak. Baik orang yang beriman kepada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak beriman.
Oleh sebab itu, sekalipun Allah tidak menghilangkan masalah, tetapi Allah memberikan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, Allah menyertai kita, artinya Allah akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk kita menghadapi setiap masalah, pergumulan, dan persoalan kehidupan kita. Termasuk persoalan pada saat ini yang dialami dunia, yaitu masalah pandemi COVID-19 ini. Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada dan selalu memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi persoalan sendiri. Yang keempat, penyertaan Tuhan akan menjamin kita untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Saya percaya ketika peristiwa COVID-19 ini terjadi, Allah mengizinkan, Allah sudah mengetahuinya. Dan saya percaya pada waktunya nanti Allah akan memberikan hikmat karunia kepada manusia untuk dapat menyelesaikan, baik melalui vaksin, melalui obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit dari dampak virus corona ini. Percayalah akan kemahakuasaan Tuhan. Semua pasti dapat diselesaikan. Bagi kita orang percaya, ketika kita bersandar dan berserah kepada Tuhan, Allah menjamin kehidupan kita, bahwa kita dapat menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Immanuel. Kelahirannya di tengah-tengah dunia yang kita peringati sebagai hari Natal, menghadirkan diri Allah, dirinya sendiri bagi kita manusia. Dia tidak menjadi Allah yang jauh dari kita, tetapi dia mengambil rupa menjadi manusia, supaya Allah dekat bersama dengan kita. Allah ingin berada di tengah-tengah kita. Setiap saat di dalam hidup kita, kita bisa berseru dan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama belajar mempercayai janji Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Di dalam kita mengakhiri tahun 2020 ini, mungkin 20 tahun, 10 tahun ke depan akan menjadi kenangan indah bagi kita, bahwa lebih satu semester kita tidak mengajar secara langsung di sekolah, secara daring. Dan mungkin di tahun ajaran baru, tahun semester genap nanti, kita belum mendapat kepastian apakah kita bisa mengajar tatap muka, tetapi ini akan menjadi peristiwa yang dapat kita kenang. Ada satu peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini juga menjadi jaminan dan pengharapan bagi kita. Di dalam kita menyambut tahun baru 2021 yang sebentar lagi kita akan masuki. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi janji Allah pasti dan amin. Immanuel, Allah
menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan pengharapan, kekuatan, dan jaminan yang pasti bahwa Allah beserta dengan kita, Allah menyertai kita, bahwa Allah akan tetap beserta dengan kami di dalam mengakhiri tahun 2020 dan akan tetap menyertai kami di tahun baru, bahkan tahun-tahun ke depan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap berserah dan berpegang mengandalkan Tuhan, sehingga setiap pergumulan dan masalah yang mungkin kami hadapi di depan, ada jaminan yang pasti. Allah akan tetap menolong kami, dan Allah akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami menang terhadap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru SMP.
Shalom. Yang saya hormati hamba Tuhan di PKMI, para kepala sekolah dari 4 tingkat, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, termasuk juga AMIK. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan semua pegawai dan staf PKMI Pematang Siantar. Marilah kita dengan tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkatnya, anugerahnya, kita masih dapat bertemu di hari yang berbahagia ini dalam rangka menyambut Raja Damai datang ke dunia ini. Kita sudah tahu semua keadaan pandemi sekarang, pandemi COVID-19 yang membuat kita sangat risau, membuat semua guru-guru, termasuk kepala sekolah, termasuk juga staf dan pegawai, sangat panik dengan keadaan pandemi COVID-19 ini. Kita sangat bersyukur, kenapa? Karena kita masih sehat sampai hari ini. Saya kira saya tidak pernah dengar ada guru kita, kepala sekolah kita, staf dan karyawan yang menderita penyakit COVID-19. Kenapa bisa demikian? Karena kita semua disayangi oleh Tuhan. Dirawat Tuhan sampai hari ini kita masih bisa bertemu muka di dalam menyongsong kedatangan Raja Damai kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan tidak bosan-bosannya, semua guru, termasuk kepala sekolah, termasuk semua karyawan staf, kita tetap berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita semua, supaya kita semua bisa terhindar dari pandemi ini. Saya harap semua kita yang hadir di sini, sebagai keluarga besar PKMI, tidak panik. Karena kalau kita panik, itu daya tahan kita akan turun, dan kemudian kita mudah diserang oleh virus COVID-19. Saya kira tidak ada yang panik ya, masih senyum-senyum semua. Ya berbahagialah semua kita yang di bawah PKMI ini. Oleh karena itu, jangan bosan-bosannya kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus tetap memberikan kita sehat. Dan misi pada tahun ini, misi dari Konta Pengembangan Sementara, misinya adalah Immanuel. Immanuel kalau menurut Alkitab itu berasal dari 2 kata, yaitu El itu Allah, Immanu beserta kita. Berarti Tuhan bersama kita. Jangan lupa itu. Karena Immanuel inilah membuat kita sampai hari ini kita masih bertemu muka di sini. Jadi saya harap semua kita harus ingat Immanuel. Kalau bahasa kerennya adalah God with us. Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, semua bisa kita atasi. Saya kira tujuan kita di pendidikan ini adalah mendidik anak-anak kita. Pada Januari tahun 2021, mungkin kita akan tatap muka dengan murid kita. Karena kita sudah hampir 9 bulan kita tidak bertemu tatap muka dengan murid-murid kita. Mungkin tahun depan, beberapa hari lagi, kita akan bertatap muka dengan mereka. Saya minta dengan hormat kepada semua kepala sekolah, semua guru, semua staf dan karyawan supaya betul-betul mentaati protokol kesehatan. Jangan kita langgar itu. Karena kalau kita langgar nanti akan terjadi klaster baru. Nanti sekolah ini bisa disuruh pulang semua muridnya. Artinya apa? Artinya bisa terjadi lockdown di sekolah metodis Pematang Siantar. Jadi saya harap semua kita
yang berkecimpung di dalam PKM ini betul-betul menerapkan, mentaati protokol kesehatan. Sekolah kita sudah menyediakan semua protokol kesehatan. Mulai dari pengukur temperatur, mulai dari cuci tangan, mulai dari hand sanitizer, mulai dari masker, dan memakai face shield. Ya, saya kira itu wajib. Yang terakhir adalah menjaga jarak. Jangan terlalu dekat. Ya, kita mesti minimal itu 1-2 meter kita duduk. Mungkin nanti tatap muka ini akan berlaku itu paling lama itu 3 jam. Jadi saya harap semua guru-guru, pendidik-pendidik kita jangan bosan-bosan. Mungkin akan lebih capek lagi. Karena nanti anak-anak itu akan dibagi shift ya. Mungkin 3 jam akan ganti shiftnya. Jadi guru kita ya ini nanti akan bertambah jamnya. Maksudnya jam mengajar. Jadi saya harap semua guru ya dengan tidak bosan-bosannya menjaga diri, menjaga kesehatan masing-masing. Artinya apa? Kita juga perlu istirahat. Ya, istirahat yang cukup. Minimal itu 8 jam. Jangan lagi terlalu lama memainkan medsos. Nanti kalau kita terlalu lama memainkan medsos, kita kurang tidur, daya tahan kita turun juga sama dengan panik. Jadi saya harap semua guru-guru istirahat yang cukup, ya minimal kita harus 8 jam dan juga dibarengi dengan vitamin untuk mempertahankan kesehatan kita, termasuk juga sinar ultraviolet dari matahari. Ya, sinar ultraviolet itu minimal itu jam 10 sampai jam 2. Saya kira tidak perlu terlalu lama, 15 menit sudah cukup kita jemur matahari. Dan tidak perlu buka baju. Ya, Bapak Ibu guru, jangan buka baju. Kalau sinar ultraviolet kena pada muka kita dengan tangan dengan kaki, saya kira udah cukup. Tidak perlu harus buka dada, tidak perlu harus buka punggung supaya mataharinya terik bisa kena kita, nggak perlu. Hanya 15 menit kita sudah mendapatkan sinar ultraviolet yang segera akan dirubah menjadi vitamin D. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap guru, setiap kepala sekolah, setiap karyawan, staf itu tetap kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menjelang tahun baru 1 Januari 2021. Terima kasih, shalom, Tuhan berkati. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, kita masih angkat pujian lagi. Dia lahir untuk kami. Hadirin kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi jemaat Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat
manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Marilah kita semua sama-sama berdoa. Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang akan memberkati kita, menolong, menghibur, dan menyertai kita di dalam kita mengakhiri tahun 2020 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Sejak hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Kita menyaksikan persembahan dari TK Metodis Pematang Siantar. Yesus tidak minta dia.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami segenap guru-guru, staf dan pegawai SMP Metodis Pematang Siantar mengucapkan Selamat Hari Natal